Umat dimohon berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi pagi ini dengan lagu pembuka. Puji syukur 330. Gembira bersama melangkah kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Pastor Nathan Bungadatu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-26 di tahun B. Melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini,
kita diajak oleh Tuhan untuk selalu terbuka kepada Tuhan lewat keterbukaan kita kepada orang-orang lain yang kita jumpai dalam kehidupan ini, dan mohon supaya kita dijauhkan dari rasa iri hati dan dengki terhadap orang-orang yang mendapat rahmat dan berkat dalam setiap usaha yang mereka perjuangkan. Penghargaan itulah yang akan semakin menambah rahmat berkat bagi kita kalau kita mengakui bahwa setiap orang dikaruniai bakat dan talenta rahmat dari Tuhan sendiri. Tinggal bagaimana kita mengupayakannya secara semakin lebih baik. Kita yang telah percaya kepada Kristus sungguh telah diselamatkan, disempurnakan. Namun dalam perjalanan hidup kita tidak bisa menyangkal bahwa lewat sifat dan perilaku justru kita menjadi halangan bagi orang lain untuk melihat kemuliaan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dapatnya kita hening menyadari di kita kerapuhan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Seraya mempersembahkan diri kita mensyukuri segala rahmat Tuhan bagi kita masing-masing, kita bersama dengan saudara-saudari kita bersyukur atas rahmat kehidupan, rahmat ulang tahun yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kepada saudara kita Rivaldianto Aditya Putra yang merayakan hari ulang tahun ke-16 pada hari ini, juga atas ulang tahun Yohanes Septembriono Rivaldi Mas yang merayakan hari ulang tahun yang ke-15, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus kita mohon rahmat kesembuhan bagi orang tua saudara kita Bapak Alex Rada yang sementara dirawat di rumah sakit. Juga anak terkasih Benediktus Alfred Serafin yang juga sementara dirawat di rumah sakit, serta mohon keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita, utamanya bagi Bapak Stanislaus Pare dan Elizabeth Biselo, serta Fanny Laiman, Yohanes Sujatim Murtiono, dan Natalia Titi Murtiono. Mari kita hening sejenak. Kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, selalu terbuka kepada rahmat kuasa kasih-Mu melalui orang-orang yang Kau hadirkan di setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga dengan rahmat usia yang Kau anugerahkan kepadanya, sungguh semakin membuat dia semakin sehat walafiat, semangat dalam seluruh kehidupan, dan juga sukses dalam seluruh cita dan harapan. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utama yang kami intensikan pada kesempatan ini, biarlah berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka melalui orang-orang yang Kau utus menjadi perpanjangan penyembuhan-Mu, sehingga suatu saat saudara-saudara kami ini boleh Kau pulihkan dan akhirnya bersama dengan kami semakin memuliakan Dikau dalam kebersamaan, serta mempercayakan ke dalam belas kasih-Mu saudara-saudara kami yang telah berpulang. Kiranya dengan belas kasih-Mu Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu.
Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah perjanjian. Ketika roh Allah hinggap pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari.
terhadap kecongkakan. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Memang aku akan menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan gegat. Emas dan perak sudah berkarat, dan karatmu akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan teriakan besar. Karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan keluhan mereka yang menyabit panenanmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa,
penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, sehat, semangat, walaupun sedikit agak panas ya. Mulai bacaan kita pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih. Tadi saya bilang sama Pastor Nathan, bolehkah sekaligus renungan? Tetapi beliau mengatakan, Pastor nih yang renungan ini, saya baru pulang lagi dari rumah sakit. Jadi kami bersama mengadakan misa pada kesempatan ini setelah bersama-sama bermenung di Malino. Lalu berapa imam, 1-2 imam yang boleh singgah di Andalas, termasuk Pastor Nathan. Yang lain sudah kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita kembali diingatkan oleh bacaan bahwa kita sebagai citra dan gambaran Allah selalu diharapkan untuk terbuka kepada rahmat dan kuasa Tuhan yang boleh kita alami baik secara pribadi maupun melalui kebersamaan kita, terlebih juga pada saat kita melihat orang lain dalam mencapai sukses keberhasilan dalam seluruh kehidupan. Hal ini menjadi penting Bapak Ibu saudara-saudari terkasih karena seringkali dalam seluruh kehidupan kita lebih banyak melihat pada orang. Kalau kita melihat seseorang mendapatkan kesuksesan dan sepertinya kita merasa bahwa kita lebih, tapi kenapa dia mendapatkan hal itu, maka muncullah dalam diri kita yang namanya iri hati. Tetapi kalau kita melihat bahwa sesuatu yang buruk terjadi, yang seharusnya mungkin terjadi pada diri kita, tetapi terjadi pada orang lain, maka kita justru bersyukur bahwa syukur bukan saya tetapi dia. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, iri hati dan kebaikan Tuhan itu bertolak belakang. Yang seharusnya pada saat orang mendapatkan sesuatu yang buruk lalu kita ikut prihatin, dan pada saat mendapatkan sesuatu yang membuat dia merasa damai dan bahagia sukses lalu mengajak kita untuk bersyukur. Tetapi tidak bisa disangkal Bapak Ibu saudara terkasih, kemanusiaan kita akan jauh lebih kuat dalam perjuangkan kehidupan di tengah dunia ini. Maka hal yang kedua yang kiranya boleh menjadi perenungan kita ialah motivasi kita untuk melakukan sesuatu dan memandang sesuatu dalam seluruh kehidupan. Apakah kita tetap berada dalam koridor sebagai anak Allah, ataukah kita tetap berpegang pada apa yang dituntut oleh dunia ini? Apa yang dituntut oleh dunia ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih adalah nama, kekuasaan, harta benda kekayaan,
Sementara yang kita lihat sebagai orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, di mata kita itu tidak ada artinya. Kita dengarkan dalam bacaan pertama. Yosua merasa iri hati kepada Eldad dan Medad yang hanya tinggal di perkemahan dan tidak hadir di kemah suci, tempat 70 tua-tua Israel mendapatkan bagian dari roh Musa sehingga mendapatkan kepenuhan seperti nabi. Eldad dan Medad dianggap tidak saleh dan tidak suci sehingga mereka berdua tidak pantas untuk mendapatkan roh kepenuhan nabi itu dari Musa. Maka Yosua bin Nun yang sejak muda menjadi abdi Musa berkata kepada Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau iri hati demi aku? Semoga seluruh umat menerima roh Tuhan dan bernubuat." Musa sama sekali tidak keberatan bahwa Eldad dan Meldad pun menerima roh kepenuhan nabi. Bahkan Musa berdoa, semoga seluruh umat menerima kepenuhan roh nabi. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa Allah berkenan bahwa semua orang dapat memperoleh kepenuhan roh tanpa dibeda-bedakan. Betapa baiknya Tuhan itu dan berlimpahlah kasih setianya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan bukan seperti yang kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikian pula di dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa semua orang bisa mendapatkan kasih karunia Allah dan bukan hanya para murid saja. Sama seperti Yosua, demikianlah pula para murid pada saat itu Yesus merasakan bahwa para murid itu iri hati dan menganggap orang lain itu tidak berhak untuk melakukan mujizat kalau bukan pengikut Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka pada saat Yohanes datang, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena bukan pengikut kita." Sikap Yohanes dan juga sikap Yosua itu bisa jadi itu merupakan sikap dari banyak orang sebagai pengikut Kristus, bahkan mungkin hampir di setiap agama hal itu terjadi. Bahkan dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, ada agama yang mengklaim bahwa hanya di dalam agamanya lah ada kebenaran, ada keselamatan. Dan dengan demikian di luar agamanya maka kafir belaka. Sementara bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa setiap agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran, dan melalui itulah maka siapa saja yang bernaung di dalamnya boleh dan bisa diselamatkan. Itulah ajaran kita dan bukan ajaran seperti yang diajarkan oleh agama tertentu mengklaim keselamatan hanya untuk mereka saja, mengatasnamakan Tuhan untuk membunuh orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, melalui jawaban Yesus inilah Yesus lalu mengatakan, semua orang yang melakukan kebaikan, mujizat, pada saat yang sama tentulah tidak akan sekaligus juga mengumpat kita, maka mereka juga itu adalah pengikut kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lewat dua bacaan ini cakrawala pemikiran kita dibuka untuk sungguh mau dan ingin melihat bahwa di dalam diri setiap manusia sebagai ciptaan dan gambaran Allah pasti ada kebaikan, dan lewat itulah rahmat dan kuasa Tuhan juga pasti akan dinyatakan kepadanya. Saya selalu mengatakan bahwa untuk mengembangkan hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada cara lain selain harus belajar dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan. Lalu kalau kita merasa bahwa kita jatuh,
tentulah kita tidak mau jatuh untuk kedua kalinya, dan pengalaman itulah yang akan menempa kita untuk semakin teguh dan kuat. Allah yang kita yakini adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita dan senantiasa menuntun kita dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Maka kita pun yang percaya kepadanya seharusnya tetap memiliki hati yang tulus, penuh kerendahan hati untuk memperjuangkan hidup, melaksanakan seluruh rencana pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan kepada kita, sehingga melalui itulah kita tidak mencari nama, kita tidak mencari kedudukan, kita tidak mencari untung, tetapi yang dibutuhkan adalah mau dan ingin seperti Dia yang kita ikuti, menjadi pelayan untuk semua. Bacaan minggu lalu Bapak Ibu Saudara terkasih sudah mengingatkan kita akan hal itu. Barang siapa mau terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Maka kita berusaha Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh semakin memaknai hal itu. Apa yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara terkasih? Mau menunjukkan kepada kita bagaimana kita tetap bermurah hati kepada setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan ini, untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi mereka. Di tempat tugas kita masing-masing Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh-sungguh memperlihatkan tugas dan tanggung jawab itu sebagai orang yang beriman, yang diberikan keyakinan dan kepercayaan untuk melaksanakan, bukan hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi sungguh-sungguh punya tanggung jawab bahwa kita ini adalah citra dan gambaran Allah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi tugas pekerjaan yang kita perjuangkan. Lalu kita melaksanakan dengan hati yang tulus, penuh kerendahan hati tanpa sungut-sungut. Seringkali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam pengalaman kehidupan, kita sudah bekerja keras dan berusaha melakukan yang terbaik, tetapi sedikit hal yang terbersit dalam melaksanakan tugas itu, lalu kita mulai dalam diri kita terbersit. Saya sudah terlalu capek, kenapa yang itu tidak pernah bekerja? Tetapi dia juga mendapatkan rahmat dan berkat Tuhan. Kita bekerja dengan sungut-sungut, maka itu akan menjadi suatu beban yang semakin memberatkan kita dalam seluruh kehidupan. Tetapi laksanakanlah pekerjaan dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih sebagai suatu perpanjangan karya Tuhan untuk menyatakan yang terbaik bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Dan itu hanya bisa dilaksanakan kalau kita memiliki sikap rendah hati, penuh semangat juang, dan senantiasa mau menghargai orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, sanjungan dunia ini tidak penting. Maka apa yang dikatakan dalam bacaan kedua itu sungguh menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita disibukkan dengan itu. Mungkin kita kaya dalam soal ide, lalu kita menolak ide orang lain. Mungkin kita terlalu rajin dalam kehidupan, lalu memfitnah orang yang malas dalam kehidupannya menurut ukuran kita. Mungkin kita terlalu pintar dan kita merasa bahwa ada orang bodoh dan kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada mereka. Seharusnya Bapak Ibu Saudara terkasih, justru kita tetap bersyukur bahwa kita boleh mendapatkan hal itu, dan kita membantu mereka supaya mereka juga mampu dan bisa untuk memperjuangkan hidup sebaik mungkin. Maka yang lebih penting sekali lagi adalah mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Maka 2-3 hal yang perlu kita renungkan terus menerus Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang pertama adalah milikilah Tuhan sebelum memiliki yang lain. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Membangun relasi dengan Tuhan sebaik mungkin dan sedalam mungkin dalam seluruh kehidupan. Melalui doa-doa pribadi, doa bersama dalam keluarga, doa kelompok baik itu di rukun wilayah maupun di komunitas-komunitas lain. Apakah di sana kita menimba kekuatan, dan sesudah kita mendapatkan kekuatan, kita dimampukan lagi untuk kembali hadir dengan masyarakat kita untuk menyatakan bagi masyarakat kita hal yang baik dalam seluruh kehidupan. Lalu yang kedua, sadarilah bahwa Tuhan berkarya di dalam diri setiap orang tanpa kecuali. Maka kita tidak boleh
menganggap remeh orang lain dalam seluruh kehidupan. Roh Tuhan juga berkarya bagi mereka. Maka kita mengakui dalam seluruh kehidupan apa yang mereka upayakan dengan baik. Kalau itu keliru maka kita tegur, kita berikan jalan keluar, dan kita bersama-sama boleh semakin hidup lebih baik. Lalu tentu dari diri kita masing-masing diharapkan supaya kita memiliki sikap tegas untuk penuh mempertanggungjawabkan semua saja dengan baik di hadapan Tuhan, dan lewat itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kebersamaan diikat oleh kebersamaan kita akan senantiasa menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mohon ini supaya kita semakin diteguhkan dalam kebersamaan kita untuk boleh menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita, karena kita selalu berusaha baik secara pribadi maupun kelompok untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kebersamaan kita, dan dengan demikian lewat kitalah firman dan sapaan Tuhan, kehadiran Tuhan semakin boleh dinikmati oleh banyak orang. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, derita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita dalam meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita berdoa agar Roh Kudus Allah menggerakkan kita dan semua orang untuk menegakkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Marilah mengatakan kepadanya, utuslah Roh-Mu ya Tuhan, utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi semua anggota gereja yang diilhami oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita sebagai nabi. Ya Bapa, semoga orang-orang yang diilhami Roh Kudus itu menggerakkan hati kami serta menyemangati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi semua gereja Kristiani. Ya Bapa, semoga gereja-gereja Kristiani saling menghargai sebagai murid-murid Kristus yang satu dan sama. Semoga mereka mengakui bahwa Roh Kudus yang sama sedang berkarya dalam hati mereka semua untuk menuntun di jalan menuju persatuan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kaya dalam hal bakat, hati dan budi, atau dalam hal harta dan kekuasaan. Ya Bapa, semoga mereka yang kaya dengan cara apapun mengabdikan bakat dan sarana mereka kepada semua orang, khususnya kaum yang paling miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sini dan bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga oleh karena Allah, kami benar-benar menjadi umat Allah yang sedang berziarah, serta menjadi tanda dari Allah yang menunjukkan bagi dunia bahwa kebenaran, harapan, dan kasih adalah kenyataan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang maha baik. Syukur pujian kami aturkan kepadamu atas segala rahmat-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini, sehingga kami masih Kau perkenankan untuk boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu untuk mempersembahkan diri kami. Terlebih bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudara kami merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini.
Rivaldianto Aditya Putra yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-16. Yohanes Septembriano Rivaldimas yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-15. Semua rahmat usia yang kau percayakan kepada anak saudara kami ini semakin membuat dia dewasa, baik dalam kepribadian iman, terlebih senantiasa semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan, kesuksesan dalam seluruh usaha, rencana, pekerjaan, cita-cita. Dan dengan demikian, lewat itu semua, mereka mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, lewat seluruh daya upaya yang mereka perjuangkan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bersama dengan Bapak Alexander Rada yang sementara dirawat di rumah sakit, dan juga Benediktus Alfred Serafin. Semoga saudara-saudari kami yang sakit ini, melalui para dokter, seluruh usaha keluarga dan siapa saja menangani orang sakit, suatu saat mereka memperoleh kembali kesehatannya dan boleh bersama dengan kami berkumpul memuji memuliakan Dikau. Kuatkan mereka yang mendampingi orang sakit, baik keluarga atau yang menjadi perpanjangan tangan penyembuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami, seluruh sanak keluarga kami, utamanya bagi Bapak Stanislaus Pare dan Elizabeth Bielo Bata, serta Fanny Laiman, Yohanes Sujatim Murtiono, dan Natalia Titi Murtiono. Semoga orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini dengan balas kasih-Mu Engkau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka akan menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk perjuangkan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, utuslah roh-Mu ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu untuk mendorong kami melangkah maju dengan penuh harapan, keberanian menuju kerajaan-Mu yang tak berakhir selama-lamanya. Dalam diri Putra Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita.
Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu. Dan dengan demikian, kami semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes bersama Uskup Agung Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak menyertai hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 428. Satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Dengan ini kita mengenal kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudari kita. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, semoga sabda dan tubuh Putra-Mu Yesus Kristus yang telah kami terima dalam Ekaristi ini menjadikan kami memperoleh harta kekayaan yang tidak dapat lapuk, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama kami. Dengan demikian, kami pun mempunyai harta di surga sebagaimana dijanjikan oleh Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 September 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte gereja tanggal 21 dan 22 September 2024 sebesar Rp19.533.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.420.000. Kolekte 2 kali misa arwah sebesar Rp1.065.000. Sumbangan pemeliharaan gereja Ibu Suryani Lolo sebesar 1 juta, Abdullah P sebesar 1 juta rupiah, NN 5 juta rupiah. Sumbangan untuk Gua Maria NN sebesar 5 juta rupiah, Rukun Santa Ana sebesar Rp1.500.000. Sumbangan Bangku Sapa Bayo-Bayo Ibu Leni atau Toko 58 sebesar 4 juta rupiah, Oma Emi Subaida sebesar 2 juta rupiah, NN 2 juta rupiah, Ibu Meike Toko Sinar 77 2 juta rupiah. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yohanes Marcelinus Sabaleku dan Maria Rensiana Biru sebagai pengumuman ketiga. Gevariel Roy Wijaya dan Gabriela Gisavita Ferdinand sebagai pengumuman kedua. Seper Hizkia Eman dan Gerda Cindy Cornelia Lomo sebagai pengumuman kedua. Franciscus Boben dan Monica Tambah sebagai pengumuman pertama. Wilson dan Anastasia Fidelia Yoel sebagai pengumuman pertama.
Kevin Apriliano dan Erika Priscilia Liwan sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang keempat, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 pukul 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Setelah pertemuan akan dilanjutkan dengan terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 dengan syarat fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir atau surat keterangan lahir. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir. Keenam, pendaftaran peserta perlombaan dan pertandingan dalam rangka 85 tahun Paroki Kristus Raja Andalas akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2024. Selanjutnya akan diadakan rapat teknis dengan para peserta atau perwakilan wilayah atau rukun pada tanggal 7 Oktober 2024. Yang ketujuh, pada tanggal 29 September 2024 akan diadakan lomba mewarnai, kuis kitab suci dan buka kitab suci. Diharapkan partisipasi kita untuk meramaikan kegiatan tersebut. Yang kedelapan, misa pembukaan bulan Rosario akan diadakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 6 sore dan akan dirangkaikan dengan pemberkatan dan peresmian Gua Maria Bunda Kristus Raja. Demikian pengumuman paroki ini, atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Menyambung 1-2 pengumuman dari yang terakhir, bahwa pada tanggal 1 hari Selasa kita akan membuka lagi bulan Rosario. Misa bersama yang akan dimulai jam 6 sore atau jam 18. Sesudah itu lalu kita akan mengadakan perarakan arca Bunda Maria ke gua yang akan kita berkati pada saat itu. Berkat penutup nanti akan dilaksanakan di depan gua sesudah pemberkatan gua. Setelah itu diharapkan bahwa gua kita manfaatkan karena itu adalah usaha kita bersama. Semua umat berpartisipasi dengan keberadaannya dan saya kira tiap minggu kita mendengarkan siapa yang mengambil bagian untuk menyumbang, siapa yang dengan hati terbuka senantiasa juga memberikan perhatian, maka mari kita pelihara tempat doa itu. Mudah-mudahan membantu kita untuk sungguh-sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan lewat doa-doa Bunda Maria. Lalu dalam minggu depan juga kita akan masuk lagi dalam hari Jumat pertama seperti biasa kita misa. Jam 6 sore atau jam 18 dilanjutkan dengan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Saya kira itu 2 tambahan Bapak Ibu Saudara terkasih, dan atas seluruh perhatian kita masih ada 1 sehubungan dengan pengumuman kolekte tadi masih ada di saya kolekte yang belum saya serahkan kepada penghitung kolekte pada hari Selasa. Karena hari Senin saya sudah naik di Malino, jadi masih ada kolekte untuk perkawinan dan misa requiem. Nanti dalam minggu ini akan diserahkan sehingga minggu depan baru akan diumumkan. Siapa tahu ada yang keluarganya yang pada saat itu lalu hadir lalu mengatakan kenapa tidak diumumkan. Ini karena belum diserahkan. Jadi nanti minggu depan baru diumumkan. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sehubungan dengan nanti perayaan 85 tahun Pesta Pelindung Paroki kita sudah disampaikan berapa kegiatan tinggal 8 minggu ke depan. Seluruh kegiatan yang diupayakan itu adalah hasil diskusi lewat pikiran dari panitia kecil yang dibuat dan semuanya adalah orang muda. Dan kami tidak pernah mengintervensi soal itu. Apapun yang menjadi gerakan jiwa, semangat hidup iman,
Kami selalu berusaha untuk menyambutnya. Mudah-mudahan itu semakin membantu kita untuk semakin membuka hati kita kepada rahmat dan berkat Tuhan, kecuali kalau hal itu sungguh-sungguh bertentangan dengan apa yang kita upayakan. Tetapi sejauh ini saya kira itu semua berjalan dengan baik. Maka sekali lagi tetap dibutuhkan masukan dari kita, kritikan dari kita, sejauh itu menjadi kritikan membangun untuk semakin maju bersama menghadirkan yang terbaik di paroki kita ini. Mudah-mudahan itu membantu kita di tengah masyarakat kita. Sekali lagi seluruh rencana-rencana yang mereka buat itu tetap disupport dari Depas. Moga-moga berjalan dengan baik. Mari seluruh umat kita support juga hal ini. Dan nanti akan berpuncak di puncak perayaan Pesta Pelindung Paroki kita di akhir minggu, di mana kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dan itu juga akan menjadi puncak kebersamaan dari kita umat dan untuk kita semua. Sebagaimana sudah dicadangkan bahwa itu perayaan di pagi hari itu hanya satu kali saja, maka tentu ini kita boleh lihat dan pertimbangkan di masa akan datang. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh petugas liturgi yang boleh memeriahkan perayaan pada kesempatan ini, utamanya kelompok KOR dari wilayah. Saya kira pada kesempatan ini semua wilayah mengupayakan hal itu, dan itulah yang kita coba lagi untuk lomba KOR pada tahun ini. Mudah-mudahan semakin muncul bakat dan talenta yang kita upayakan untuk memeriahkan perayaan kita. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, seluruh umat yang hadir, kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang senantiasa juga telah mengambil bagian dalam mengupayakan yang terbaik sebagai tanda pelayanan untuk Tuhan dan demi kebersamaan kita. Bersama dengan Pastor Nathan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kebersamaan ini. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.